Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, welcome back to my channel. Kita akan lanjut lagi membahas terkait membagi harta ya. Kali ini yang pertama kita akan bahas mengenai hibah. Oke guys, hibah. Hibah adalah transaksi kepemilikan tanpa adanya jaminan yang diberikan semasa hidup dengan sukarela. Ini menurut Syekh Wahbah Zuhali dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatu. Ya. Jadi ada beberapa ketentuan terkait dengan hibah ya. Nanti ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah orang yang ingin menghibahkan hartanya harus memiliki kepemilikan penuh terhadap harta tersebut ya tentunya. Kemudian orang yang akan menghibahkan hartanya harus dalam keadaan masih hidup, berakal dan sehat jiwa raga. Ya. Kemudian yang ketiga, barang yang dihibahkan harus barang halal dan juga bisa diperjualbelikan. Maka tidak sah apabila menghibahkan lahan curian, kemudian minuman keras ataupun ternak babi. Oke, poin selanjutnya terkait dengan hibah adalah bahwa transaksi yang dilakukan adalah pemberian tanpa adanya jaminan atau tanpa adanya kembalian. Kemudian hibah ini diberikan secara cuma-cuma tanpa ada faktor paksaan. Nah, pindahnya harta yang akan dihibahkan itu harus dilakukan kepemilikannya pada saat masih hidup atau semasa hidup. Dan menurut jumhur ulama bahwa hibah itu diperbolehkan atau boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi menurut jumhur ulama memperbolehkan hibah diberikan kepada ahli waris. Ya, itu guys yang terkait dengan hibah. Jadi berbagi harta yang lain ya, ada juga yang disebut sebagai wasiat. Ya, jadi wasiat ini adalah kepindahan kepemilikan dari seseorang yang dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Tentunya sesuai dengan amanah dari si pemberi wasiat. Dan jumlah harta yang diwasiatkan itu maksimal adalah sepertiga dari seluruh harta si pemberi wasiat. Jadi tidak boleh melebihi ya. Bahkan sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa sepertiganya itu cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya atau cukup, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hukum dasar dari wasiat ini adalah sunnah dan wasiat tidak diberikan kepada ahli waris. Sekali lagi, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dalam hadis Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah disebutkan bahwa sesungguhnya Allah telah menetapkan hak untuk setiap orang. Maka tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Itu ada dalilnya. Kemudian surat wasiat memiliki ketentuan yang lain bahwa perpindahan kepemilikan sebuah harta wasiat adalah ketika pemberi wasiat meninggal dunia, bukan ketika masih hidup. Karena kalau ketika masih hidup disebut sebagai hibah. Nah, hendaknya ketika berwasiat para ahli waris dihadirkan agar tidak terjadi salah paham ya, terutama saat pembagian waris. Bahkan seharusnya para ahli waris ikut menjadi saksi. Oke guys. Wasiat ini saking pentingnya ya. Maka kita harus mampu menghindari adanya bom waktu di kemudian hari. Nah, sebaiknya wasiat itu ditulis dan disahkan oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum yang jelas.
Dan surat wasiat itu bisa dititipkan kepada orang yang bertanggung jawab dan amanah. Ya, jangan diberikan kepada orang sembarangan. Kepada saudara pun juga mesti harus dipikir-pikir, kalau orangnya tidak bisa bertanggung jawab dan tidak bisa amanah, ya jangan gitu ya. Mendingan dititipkan ke lembaga penitipan surat wasiat, agar kalau si pemberi wasiat nanti meninggal dunia, bisa langsung dieksekusi atau bisa langsung dijalankan. Nah, yang terakhir adalah apa perbedaan waris, hibah, dan wasiat. Nah, di sini saya akan tentukan untuk beberapa hal. Jadi, waktu akadnya, kemudian waktu penyerahannya, penerimanya, kemudian nilai hartanya, hukum bagi pemberi, kemudian hukum implementasi. Nah, kalau untuk waris, waktu akadnya adalah setelah wafat. Ya, hibah sebelum wafat dan wasiat sebelum wafat. Kemudian waktu penyerahan. Waktu penyerahan untuk waris adalah setelah wafat. Waktu penyerahan hibah sebelum wafat dan waktu penyerahan wasiat adalah setelah wafat. Kemudian mengenai penerima, ya. Waris penerimanya adalah hanya ahli waris saja. Sedangkan hibah boleh siapa saja, dan wasiat itu selain ahli waris. Untuk waris, nilai harta harus sesuai dengan faraid atau hukum waris Islam. Sedangkan hibah bebas, tidak ditentukan. Untuk wasiat, maksimal adalah sepertiga dari jumlah harta dari si pemberi wasiat. Tidak boleh lebih. Kemudian hukum bagi pemberi adalah untuk waris sifatnya wajib, hibah sunnah, dan wasiat adalah sunnah. Kemudian hukum implementasi, waris adalah wajib, hibah adalah wajib, dan wasiat adalah wajib. Guys, itu saja yang bisa saya share terkait berbagi harta kita kepada sesama. Jadi, sekali lagi bahwa berbagi itu adalah perbuatan yang mulia, dan berbagi itu adalah salah satu perbuatan atau amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau salah dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.